Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman dan terima kasih kepada Bapak dosen selaku pengampu kami, yaitu Bapak Profesor Dr. Sokip MPDI. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi yang bertemakan perkembangan psikologi agama. Sebelum kami mulai diskusi, inilah nama-nama anggota dari kelompok 2, yaitu 1. Umi Fitri Fatona, yang kedua Jubri, yang ketiga Diah Nur Azizah, yang keempat yaitu Muhammad Rehan Abidin. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama terkait dengan sejarah perkembangan psikologi agama. Untuk mengetahui secara pasti kapan agama diteliti secara psikologis memang agak sulit, sebab dalam agama itu sendiri telah terkandung di dalamnya pengaruh agama terhadap jiwa. Bahkan dalam kitab-kitab suci setiap agama banyak menerangkan tentang proses jiwa atau keadaan jiwa seseorang karena pengaruh agama. Dalam Al-Quran misalnya, terdapat ayat-ayat yang menunjukkan keadaan jiwa orang-orang yang beriman, atau sebaliknya, orang-orang kafir, sikap, tingkah laku, doa-doa. Di samping itu juga terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang kesehatan mental, penyakit dan gangguan kejiwaan, serta kelainan sifat dan sikap yang terjadi, kegoncangan jiwa sekaligus tentang perawakan jiwa. Sehingga tidak berlebih jika Yahya Jaya mengemukakan bahwa psikologi agama dalam arti yang amat sederhana telah ada jauh sebelum abad 20, yaitu sejak Nabi Adam yang pernah merasakan berdosa yang menyebabkan jiwanya gelisah dan hatinya sedih. Contoh lainnya adalah proses pencarian Tuhan yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Dalam kisah tersebut dilukiskan bagaimana proses konferensi terjadi di dalam diri tokoh agama. Di dalam tokoh agama Buddha, Siddhartha Gautama, atau dalam agama Shinto yang memitoskan Kaisar Jepang sebagai keturunan matahari, yang membuat sedemikian mendalam ketaatan kepada Kaisar sehingga mereka rela mengorbankan nyawanya dalam Perang Dunia II demi Kaisar. Pengertian psikologi agama sebelum abad 19 telah ada dalam karya-karya ilmuwan muslim. Dapat disebut sebagai contoh adalah tulisan Muhammad Ishaq bin Yashar pada abad 17 Masehi yang berjudul Al-Sujar wal Al-Maghazi, memuat berbagai argumen dari biografi Nabi Muhammad SAW yang membahas tentang proses keagamaan seseorang. Karya agung yang dapat ditampilkan adalah Ilya Ulum al-Dina dan Al-Muqaddimah yang ditulis oleh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali yang memuat permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan materi kajian psikologi agama. Meski demikian, peneliti secara modern baru dilakukan pada abad ke-19. Psikologi agama bukanlah ilmu yang pertama meneliti aspek-aspek secara objektif. Sebelumnya telah ada ilmuwan perbandingan agama yang dipelopori oleh Max Muller. Dalam kenyataannya, setiap orang mempunyai tata nilai yang tersusun secara sistematis. Tata nilai tersebut menyangkut nilai-nilai keagamaan dan nilai iman yang mempengaruhi kehidupan. Saya akan menjelaskan sub yang kedua tentang perkembangan psikologi agama di kawasan barat. Para ahli psikologi agama dari sumber barat mulai populer sekitar akhir abad ke-19. Sekitar masa itu, psikologi yang semakin berkembang digunakan sebagai alat untuk kajian agama. Kajian semacam itu dapat membantu pemahaman terhadap cara bertingkah laku, berpikir, dan mengemukakan perasaan keagamaan. Sumber-sumber barat umumnya merujuk awal kelahiran psikologi agama adalah karya Edwin Diller Starbuck dan William James. Buku The Psychology of Religion and Empirical Study of Growth of Religion Consciousness karya Eddie Starbuck diterbitkan tahun 1899, dinilai sebagai buku yang memang khusus membahas masalah yang menyangkut psikologi agama. Setahun kemudian, pada tahun 1900, William James menerbitkan buku The Varieties of Religious Experience, buku yang berisi pengalaman keagamaan berbagai tokoh. Ini kemudian dianggap sebagai buku yang menjadi perintis awal dari kelahiran psikologi agama.
menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor 3 atau yang C, yaitu mengenai perkembangan psikologi agama di kawasan timur. Pada abad ke-20, sumber-sumber mengungkapkan bahwa penelitian ilmiah modern di kajian psikologi, khususnya psikologi agama dimulai sejak adanya kajian para antropologi dan sosiolog. Namun bahwa pada dasarnya perkembangan psikologi Islam di kalangan ilmuwan secara besar-besaran terjadi pada abad ke-20. Benih-benih psikologi agama sudah muncul di negara-negara Islam, khususnya negara bagian timur. Hal ini ditandai dengan adanya karya-karya ilmiah keislaman yang membahas tentang jiwa manusia, kaitannya dengan agama Islam. Adapun ilmuwan tersebut antara lain yang pertama Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mempunyai dasar atau mempunyai uraian atau butiran-butiran kajian tentang filsafat yang tidak jauh berbeda dengan yang dikaji dalam psikologi modern. Selain itu, psikologi empiris, sifat-sifat dan fungsi jiwa dan teori tentang mimpi ataupun yang dibahas oleh Ibnu Arabi pun dibahas oleh Sigmund Freud. Yang kedua yaitu Ibnu Al-Hamid Al-Ghazali. Kitab karangannya yang terkenal Ihya Ulumuddin, membahas seputar pengaruh ajaran agama terhadap kehidupan keagamaan. Yang ketiga Ibnu Sina. Ini ilmuwan sangat terkenal pada zamannya. Karyanya yang terkenal yaitu Al-Shifa. Ibnu Sina mengatakan bahwa kebahagiaan itu integral dengan akhlak, akan diperolehnya bila seseorang mampu memilih yang baik dan menyingkirkan yang tidak baik. Yang keempat, ilmuwan yang keempat yaitu Al-Razi. Bukunya berjudul At-Tib Ar-Ruhanya. Al-Razi menguraikan perihal pengobatan dan penawaran kejiwaan. Karyanya ini mengenai psikologi Islam tentang pengobatan khususnya. Yang ilmuwan yang kelima yaitu Dr. Abdul Mun'im. Dr. Abdul Mun'im Abdul Aziz Al-Maliki. Bukunya yang terkenal yaitu Tatawur Asy'ur Adni Indra. Dari para ilmuwan tersebut tampak bahwa ilmuwan muslim telah banyak menyinggung bahasan tentang psikologi agama dan kesehatan mental. Sayangnya kajian negara bagian timur belum mendapatkan perhatian yang seksama. Mungkin itu saja. Dilanjut bagian 4 atau D. Baik, saya Umi Fitri Fatonah akan mempresentasikan materi yang terakhir, yaitu perkembangan psikologi agama Islam yang ada di Indonesia. Psikologi modern sendiri berkembang di Indonesia sekitar tahun 1960-an. Pada saat itu, psikologi agama Islam masih dikesampingkan oleh ahli psikologi umum. Dikarenakan apa?
Dikarenakan pada saat itu ahli psikologi masih berusaha mentransfer psikologi secara umum untuk mengejar ketertinggalan dari beberapa mancanegara. Ketika Indonesia sudah mengalami pertumbuhan agama yang semakin pesat, orang-orang memiliki minat untuk mendalami psikologi agama Islam. Hal ini dibuktikan tentang adanya skripsi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di Indonesia pada tahun 1970-an, tulisan tentang psikologi agama baru muncul. Contohnya adalah contoh karya yang terkenal adalah Profesor Dr. Zakiyah Darajat dengan judul bukunya Agama dan Kesehatan Jiwa. Di Indonesia, kajian tentang psikologi agama mulai muncul di beberapa fakultas perguruan tinggi agama, ditandai dengan beberapa hal. Di antaranya adalah bukti terbitnya jurnal yang ada di Universitas Gadjah Mada. Yang terkenal adalah yang berjudul Kalam. Selain itu juga diadakannya Simposium Nasional Psikologi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain itu, ketika psikologi agama mulai berkembang, muncullah beberapa ilmuwan yang ikut andil, diantaranya adalah Jamaluddin Ancok dan Fuad Nasori Suroso dengan karyanya yang berjudul Psikologi Islami dan Solusi Islam atas Problematika Psikologi. Demikian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itulah tadi diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Apabila ada kekurangan atau kehilafan, kami mohon maaf. Apabila ada teman-teman yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.